Selamat pagi anak-anak semuanya. Kali ini kita akan bahas mengenai langkah-langkah perawatan multimedia. Anak-anak semuanya, kalian sudah pernah dengar atau sudah tahu beberapa alat multimedia. Misalkan kamera digital, mungkin HP, printer, scanner, dan lain-lainnya. Semua itu juga harus ada langkah-langkah dalam merawat multimedia itu agar tidak artinya tidak mudah rusak, harus dirawat sehingga kalian bisa menggunakan lebih lama daripada kalau tidak dirawat akan lebih mudah rusak. Baik, kita mulai saja langkah-langkah perawatan multimedia. Macam-macam peralatan multimedia merupakan peralatan yang sangat sensitif terhadap kondisi lembab, basah, panas, goncangan, dan kondisi goresan. Jadi alat multimedia itu sangat sensitif. Kalau misalkan jatuh, maka alat itu akan mudah rusak. Misalkan terlalu lembab, juga akan muncul jamur. Jadi di kamera pun kalau terlalu lembab, maka dikasih dengan lemari khusus agar kamera tadi tidak terlalu lembab. Jadi ada lemari khusus yang ada lampunya sehingga hawanya tidak lembab. Jadi harus dikondisikan yang seperti itu. Tujuannya apa? Supaya awet alat-alat multimedia tadi. Kita lanjutkan lagi. Berikut macam-macam peralatan multimedia. Yang pertama adalah perangkat keras. Perangkat keras berarti hardware, bentuk fisiknya ya, fisik. Contohnya kamera digital. Kamera digital adalah kamera yang tidak tergantung pada film negatif atau klise. Kalau zaman dulu kita pakai klise, sekarang sudah pakai memori, jadi tersimpan di memori. Kelebihannya, hasil pengecekan dapat langsung dilihat pada layar monitor yang terletak di bagian belakang kamera. Jadi bisa dilihat. Kalau misalkan tidak bagus, bisa kita delete, kita ambil lagi. Jadi kita pilih yang terbaik. Yang kedua, kamera video. Kamera video adalah perangkat perekam gambar video yang mampu menyimpan gambar detail dari mode gambar analog. Kelebihannya memiliki kemampuan input data analog berupa frekuensi sinar dan mengubah mode digital elektronik. Jadi gambar analog bisa juga jadikan video atau kita mencari yang bergerak, karena video gunanya untuk merekam gambar yang bergerak dengan kejadian yang nyata, bisa sangat realistis dengan adanya kamera video ini. Selanjutnya, scanner. Scanner merupakan salah satu perangkat input komputer dan merupakan alat yang berfungsi untuk menduplikasi objek layaknya mesin fotokopi ke dalam bentuk digital. Kelebihannya, dalam scanner terdapat sebuah sensor dan sensor tersebut mendeteksi struktur seperti tulisan, warna, gelap-terang, dan bentuk benda. Alatnya seperti dilihat di layar itu adalah scanner. Bentuknya ada yang seperti ini, juga ada yang lebih kecil. Atau di HP sekarang sudah ada. Dengan aplikasi cam scanner kita sudah bisa menggunakan untuk alat sebagai scanner. Tujuannya, jadi kalau misalkan kalian punya data-data yang perlu, kita scanner aja. Jadi faktor kita bawa dalam bentuk file. Kalau misalnya di kota lain kita tidak ada fotokopi, kita cetak pakai printer atau kita simpan di Google Drive. Jadi file kan tidak akan hilang. Misalkan scanner foto KTP, KK, jadi waktu bisa digunakan. Kita tidak bingung. Jadi dengan file scanner, dengan scanner ini sangat membantu sekali untuk
kita membutuhkan data-data yang penting. Kemudian lagi LCD proyektor. Proyektor adalah perangkat yang digunakan untuk membuat proyeksi, dan proyektor sering dipakai untuk presentasi. Jadi digunakan presentasi. Nah, jadi di dalam kelas mau di lab kita, kalau guru menjelaskan atau kalian lagi ada presentasi untuk per kelompok, kita gunakan dengan proyektor biar semua yang audien pendengar bisa melihat dan lebih jelas dengan keterangan kita, karena dengan LCD ini kita bisa melihat gambar tidak hanya dengan audio saja, suara saja, tapi dengan visual. Webcam adalah kamera video sederhana berukuran relatif kecil. Kelebihannya tidak membutuhkan kaset atau tempat penyimpanan data. Jadi webcam ini bisa dihubungkan dengan PC maupun dengan laptop kalau laptopnya tidak ada webcamnya. Karena laptop itu rata-rata sudah ada webcamnya. Jadi tidak usah membawa webcam eksternal lagi, kecuali dengan PC. Jadi kita kalau lagi video conference atau lagi meeting ya kan jarak jauh, kita bisa menggunakan dengan webcam ini. Printer adalah alat yang dipakai untuk mencetak tampilan monitor ke kertas. Macam-macam printer dot matrix, printer laser, printer inkjet. Itu dot matrix itu bentuknya tinta dengan pita. Jadi sudah zaman dulu, mungkin sekarang hanya untuk gaji saja ya, nyetak gaji untuk pegawai negeri biasanya pakai itu mesin. Kayak laser itu isinya rata dengan bubuk serbuk. Kalau inkjet itu tinta dengan tinta yang sangat mudah digunakan dan didapat biasanya printer inkjet ini. Headset, perangkat audio yang memadukan headphone atau earphone dan mikrofon dalam satu kesatuan. Jadi dengan headset kita bisa menggunakan sebagai mikrofon, jadi kita merekam suara bisa, atau mendengarkan suara. Jadi digunakan dua-duanya. Jadi lebih simpel. Mikrofon atau mic adalah perangkat yang melakukan konversi suara akustik menjadi sinyal listrik. Jadi kita merubah suara kita ke dalam digital, masuk ke dalam komputer digital. Jadi terekam nanti suara kita. Speaker adalah sebutan singkat untuk loudspeaker, yakni bagian dari sound speaker yang bertugas untuk memproduksi suara sehingga dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, speaker ini dari suara laptop atau PC yang masih kurang besar atau kurang dengaran, ditambah dengan speaker ini, hingga suaranya akan lebih jelas dan terang ya. Kita lanjutkan. Perangkat lunak atau software digunakan untuk mengolah data digital dengan format multimedia. Software yang digunakan dalam aplikasi multimedia yaitu sebagai berikut. Untuk membuat animasi, contoh aplikasinya 3D Max, Maya, Animator Studio. Membuat multimedia interaktif, Adobe Flash, Macromedia, Director, dan sebagainya. Editing film, Adobe Premiere, Julid Video Shooting, Pinnacle Hollywood. Editing suara, Sonic Sound 4G, Google Edit Pro, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah beberapa macam software yang digunakan dalam multimedia. Membuat homepage, Macromedia, Dreamweaver, Joomla. Membuat dan mengolah gambar
2D, Adobe Photoshop, CorelDRAW. Jadi kita akan sering kita gunakan Adobe Photoshop dan CorelDRAW, terutama kalian yang masih kelas 10. Alat atau bahan peralatan multimedia. Jadi untuk merawat peralatan media kita membutuhkan beberapa alat. Yang pertama adalah penyedot debu mini. Alat digunakan untuk menghilangkan debu, tepatnya digunakan untuk membersihkan rangkaian mainboard dan sudut casing komputer. Jadi di casing komputer PC harus sering kita bersihkan agar awet, agar tidak terjadi error pada komputer tadi. Jadi kita bersihkan tiap rutin dalam berapa bulan, misalkan 2 bulan sekali, ya kan. Kalau terus tidak dibersihkan, ya nanti semakin banyak debunya, maka akan banyak terjadi error pada PC tersebut. 2. Kain kering atau tisu dan cairan pembersih digunakan untuk membersihkan kotoran cair yang mungkin akibat soft drink, tinta, air hujan yang masih segar atau belum kering. Jadi pada peralatan elektronik itu jangan sampai ada air, harus kita bersihkan. Kalau sampai ada air dan air itu masuk pada rangkaian alat kita, maka akan terjadi konsleting, maka alat kamu akan menjadi rusak. Kalau rusak berarti beli lagi, berarti tidak hemat, tidak awet alat kalian. Maka seharusnya kalian jangan sampai dalam peralatan multimedia ini terkena dengan air, jauhkan dari air. Selanjutnya kuas. Kuas merupakan peralatan yang digunakan untuk membersihkan debu atau sarang-sarang serangga dan juga membersihkan debu-debu yang menutup pada ventilasi casing. Jadi kita gunakan untuk membersihkan casing biar bersih dan awet komputernya nanti. Disk cleaner, di sini membersihkan heads dari disk drive dari pengaruh debu atau kotoran yang menempel pada head floppy drive. Disk cleaner ini kita gunakan kalau PC kita ada DVD room atau CD room-nya. Kalau tidak ada, ya tidak usah. Karena apa? Sekarang sudah tidak zamannya dengan adanya ini disk drive ini. Kita sudah menggunakan flash disk atau hard disk eksternal, tapi lebih fleksibel, ya, lebih simpel. CD cleaner digunakan untuk menggosok bagian yang berdebu, kotor dengan cara pembersih dengan mematikan putaran. Ini sama dengan tadi. Kalau kita tidak ada CD ROM-nya, ya kita tidak pakai seperti ini. Kita lanjutkan. Obeng digunakan untuk membuka dan melepas komponen dalam PC. Kita butuh obeng karena untuk membersihkan PC ataupun laptop kalian, kita masih butuh obeng, sehingga seringkali kita harus menyiapkan diri untuk membersihkan peralatan kita agar lebih awet nanti dalam penggunaannya. Tang, jenis tang cucut digunakan untuk memegang kepala skrup atau jumper lebih kecil. Tang kombinasi digunakan untuk memotong kabel atau keperluan lainnya. Langkah-langkah merawat peralatan multimedia. Yang pertama, merawat alat input. Contohnya cara merawat keyboard. Membersihkan keyboard sampai ke satu tombol dengan kuas setiap 1-3 bulan sekali. Jangan merokok dalam ruangan komputer. Jangan meletakkan benda cair dekat dengan keyboard. Jangan mencongkel tombol-tombol keyboard dengan obeng, biar awet keyboardnya, ya. Cara merawat mouse. Lepaskan semua yang ada dalam mouse termasuk bolanya. Bersihkan debu dan kotoran yang menempel. Bersihkan bola dengan kain atau alkohol. Jika ingin mengecek, gunakan software WinTrack. Tapi sekarang mouse-nya sudah tidak ada yang menggunakan bola, tapi sudah menggunakan sinar infrared. Jadi ini mouse zaman dulu ini, ya.
zaman sebelum kita menggunakan infrared ini. Cara merawat scanner: bersihkan bagian luar dengan menggunakan cairan bersih komputer, bersihkan bagian dalam scanner dengan menggunakan kapas atau tisu, lepaskan kabel, power, dan datanya. Jika sudah tidak digunakan lagi, lakukan setiap 3 bulan sekali. Harus rutin ya. Cara merawat kamera digital: bersihkan bagian luar dengan cairan pembersih khusus komputer, bersihkan aliansinya dengan kain khusus, lepaskan baterai dan memori sekatnya jika sudah tidak dipakai. Simpan tempat sejuk dan kering. Merawat alat output, yaitu cara merawat monitor. Bersihkan bagian luar dengan cairan khusus komputer. Jangan menggunakan komputer lebih dari 8 jam sehari, karena kalau panas akan bisa terbakar ya. Hati-hati, di semua barang itu ada jangka waktunya. Bersihkan bagian layar monitor dengan menggunakan kapas atau tisu. Tutup kembali dengan covernya jika tidak dipakai. Cara merawat printer: bersihkan bagian luar dengan cara khusus pembersih komputer. Gunakan tinta refill yang asli. Lepaskan kabel power dan datanya jika sudah tidak dipakai lagi. Simpan pada tempat yang sejuk dan kering. Merawat alat proses: salah satunya adalah merawat prosesor. Bersihkan bagian luar prosesor dengan kuas dari debu yang menempel. Pasang heatsink dan fan sesuai dengan prosesornya. Jangan lupa bersihkan thermal glaze dan bersihkan kipas tambahan pada casing. Merapikan kabel dalam CPU. Bersihkan prosesor jangan lebih dari 3 bulan. Cara merawat motherboard: bersihkan seluruh bagian motherboard dengan kuas. Bersihkan casing bagian luar dengan cairan pembersih komputer. Letakkan bagian belakang, jangan terlalu dekat dengan dinding. Bersihkan jarak jangan lebih dari 3 bulan. Baik anak, nanti setelah kita menjelaskan ini secara teori, minggu depan kita akan praktek merawat peralatan multimedia tersebut, karena di bengkel kita sudah ada semuanya ya, LCD, scanner, kamera, PC, yang berhubungan dengan PC semua ada. Oke, baik tidak kalian nanti pelajaran materi ini biar tidak cepat lupa, maka ada tugas untuk kalian dikerjakan di rumah. Soalnya sebagai berikut: yang pertama, cari langkah-langkah merawat laptop. Yang kedua, cari langkah-langkah merawat kamera digital. Yang ketiga, cari langkah-langkah merawat flash disk. Yang keempat, cari langkah-langkah merawat LCD proyektor. Yang kelima, cari langkah-langkah merawat monitor. Nah, semua ini kalian buat dalam bentuk file presentasi. Minggu depan dikumpulkan. Baik anak, ini penjelasan saya mengenai langkah-langkah merawat alat multimedia. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa hubungi saya, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi semuanya. Semangat belajar. Terima kasih.